Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perjalanan Malam. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika kemarin waktu puasa saya tidak upload karena banyak kesibukan. Dan alhamdulillah sekarang saya dalam kondisi senggang. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang penunggu pohon alpukat. Lagi-lagi cerita ini diambil dari kisah masyarakat sekitar yang ada di sekitar saya. Dan cerita ini diambil dari cerita nyata, kisah asli seseorang yang pernah mengalami cerita ini. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pada suatu malam di sebuah kampung, seperti biasalah diadakan sebuah ronda malam, yang dimana seperti biasa bahwa ronda tersebut berkumpul di pos ronda. Kebetulan waktu itu pos ronda tersebut bersebelahan dengan pohon alpukat, yang dimana waktu itu pohon alpukat tersebut selalu berbuah lebat, namun tidak ada yang berani mengambil buah tersebut. Konon katanya kalau ada yang mengambil alpukat tersebut suka langsung panas dingin, meriang, dan intinya langsung terjadi hal aneh pada orang yang mengambil alpukat dari situ. Suatu malam seperti biasa orang-orang meronda. Waktu itu kurang lebih sekitar 5-6 orang yang sedang bagian jaga ronda. Seperti biasa pada jam 8 habis sholat isya, mereka baru keluar untuk menjemput teman-teman yang lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain yang bagian malam tersebut. Singkat cerita, berkumpullah mereka semua di pos ronda. Nah, dan kemudian seperti biasalah, karena waktu itu bagian jaga anak-anak muda yang kurang lebih umurnya sekitar 20-25 tahunan semua, gak ada yang lebih. Nah, mereka ya maklumlah anak muda gitu kan. Mereka berinisiatif untuk mengisi kekosongan itu dengan bermain kartu. Awalnya ya seperti biasa, tidak ada kejadian apa-apa gitu kan. Mereka bermain kartu gapleh waktu itu. Bermain kartu gapleh sampai pukul jam 10 malam. Nah, jam 10 malam, karena mereka ya tugas mereka itu sebagai ronda itu harus berkeliling, diutuslah 3 orang dari mereka untuk patrol pertama. Yang 3 orang patrol pertama itu berkelilinglah, meninggalkan 3 orang lainnya. Kemudian ya setelah mereka berkeliling, kembali lagi ke pos ronda. Dan yang 3 orang yang menunggu di pos ronda masih belum apa-apa, masih baik-baik saja. Mereka bermain kartu lagi hingga tidak terasa waktunya sudah menunjukkan pukul 12, dan dilakukanlah patrol ronda yang kedua, yang tadi menunggu di pos ronda. Jadi bergiliran orang-orang yang berkeliling itu.
Mereka patrol yang 3 orang. Nah, kebetulan yang 3 orang yang pertama patrol itu kan menunggu di pos ronda. Pada waktu itu yang menunggu di pos ronda tersebut, mereka melanjutkan permainan kartu. Namun ada sebuah kejanggalan-kejanggalan. Mulai dari mendengar suara wanita yang menangis, kemudian anak kecil yang bermain, terus orang-orang yang berjalan di sekitar mereka. Padahal waktu itu mereka lihat tidak ada apapun, tidak ada siapapun di sekeliling mereka. Hingga merindinglah mereka bertiga. Kemudian mereka pun dengan memberanikan diri mencari arah suara-suara tersebut, yang ternyata arah suara-suara tersebut itu berasal dari pohon alpukat. Menyorotkan senter ke arah pohon alpukat tersebut, namun tidak ada apa-apa. Namun ketika mereka menyorotkan senternya ke atas pohon, yang dimana ke atas pohon itu ada sebuah dahan yang paling besar, mereka melihat sebuah sosok putih melayang di atas dahan tersebut dengan rambut yang menjuntai ke bawah, sangat panjang sekali, dengan pakaian serba putih. Tidak lama dari itu mereka pun langsung lari. Mereka lari ke rumah masing-masing tanpa memperhatikan teman yang sedang patrol. Mereka lari hingga sampailah ke rumah masing-masing. Tidak banyak bicara, mereka pun langsung tarik selimut, tidurlah mereka. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Mereka bertemu 6 orang tersebut yang bagian patrol semalam itu bertemu di pos ronda kembali pas bagian siangnya. Mereka bertanya yang patrol terakhir itu yang pukul jam 12. "Kenapa kalian meninggalkan saya?" kata 3 orang yang itu. Nah, yang 3 orang yang kabur ini, mereka menjawab, "Takut semalam ada penampakan di atas pohon alpukat." Nah, 3 orang yang lainnya itu tidak percaya, malah bilang, "Wah, masa hari gini masih ada yang gituan?" katanya. Lalu 3 orang yang kabur ini, mereka bilang, "Ya udah, kalau gak percaya nanti malam kita ronda lagi." Nah, hingga pas malamnya mereka pun melaksanakan ronda lagi, digabungkan dengan ronda yang berikutnya. Mereka jadi berjumlah 12 orang. Kebetulan waktu itu ada 2 orang yang sakit yang kebagian ronda malam itu, jadi hanya 10 orang yang hadir di sana. Mereka pun ronda seperti biasa, ya seperti tadi. Jadi yang bagian jam 10 terus jam 12. Nah, yang bedanya malam ini, jadi tidak pas pukul 12, pas begitu semuanya kumpul, karena waktu itu yang pulang patrol jam 12 itu pulangnya sekitar pukul 1 sampai ke pos ronda. 10 orang ini berkumpul, tiba-tiba mereka semua mendengar ada suara-suara aneh lagi. Mendengar suara aneh lagi, dan kemudian orang yang kemarin melihat sosok tersebut sudah mempunyai firasat. "Ayo kita lihat," katanya, ke atas pohon alpukat itu. Ternyata benar, ketika mereka menyebrotkan atau menyorotkan senternya ke atas pohon, terlihatlah lagi sosok putih yang melayang, rambut terjuntai ke bawah. Seketika mereka pun lari berhamburan ke rumahnya masing-masing tanpa menoleh teman di sekitarnya. Seketika langsung mereka pun lari sampai ke rumah mereka masing-masing.
Keesokan harinya, mereka pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke ustadz setempat, yang dimana ustadz ini sudah terkenal di kampung tersebut, bahwa ustadz ini bisa disebut sebagai orang yang bisa akan hal-hal gaib, tahu akan hal gaib. Mereka pun meminta tolong demi ketentraman warga masyarakat untuk mencari penyelesaian dari hal ini, karena kalau misalkan mereka terus diganggu seperti ini, maka tidak ada orang yang mau meronda lagi di sana. Hingga diputuskanlah, baiklah kata ustadz tersebut, nanti malam kita cari tahu apa ini benar terjadi atau hanya sebuah halusinasi. Dan akhirnya pada malam tersebut beberapa orang warga kembali berjaga ronda, termasuk orang-orang yang sebelumnya ikut ronda. Karena mereka penasaran, mereka pun ikut meronda lagi, berikut dengan si ustadz yang ini. Jadi malam itu banyak orang yang melaksanakan jaga ronda. Nah, kemudian malam tersebut seperti biasalah, patrol pertama, patrol kedua. Namun terjadi lagi hal yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Mereka mendengar lagi suara-suara aneh yang berasal dari pohon alpukat. Kemudian karena sudah mendengar ceritanya dari yang melapor, ustadz tersebut pun langsung merapalkan doa-doanya hingga tiba-tiba dia berbicara seperti ini, tolong ambilkan sebuah botol ke sini. Diambillah oleh salah satu warga mengambil botol dan dikasihkan ke ustadz tersebut. Ketika udah dikasihkan kepada ustadz tersebut, ya kemudian dia merapal mantra, terjadilah kayak dorongan tenaga batin dari makhluk tersebut ke si ustadz tersebut. Berikut pun sebaliknya dari ustadz tersebut ke makhluk tersebut. Namun karena mungkin ustadz tersebut sudah berpengalaman, dia pun bisa memasukkan makhluk tersebut ke dalam botol, hingga terlihatlah ada sebuah makhluk di dalam botol. Kemudian ustadz tersebut berbicara bahwa botol ini jangan dilepas tutupnya, buang ke sungai. Tidak dilama-lama, waktu itu pun langsung mereka membuang botol tersebut ke arah sungai. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, ramailah diperbincangkan oleh warga masyarakat, hingga banyak yang melihat pohon alpukat tersebut. Ada sebuah keanehan, ketika pohon alpukat tersebut kemarin diambil penunggunya, tiba-tiba waktu siangnya itu pohonnya menjadi kering seperti tidak ada kehidupan. Si buah-buahnya tiba-tiba mengering, terus si daun-daunnya tiba-tiba berjatuhan, kayak yang kehilangan air atau kekurangan air gitu kan. Pokoknya tiba-tiba si pohon alpukat tersebut tiba-tiba mengering, dan akhirnya tidak lama dari itu, beberapa hari kemudian, pohon alpukat tersebut jatuh, roboh. Setelah kejadian tersebut, tidak ada lagi gangguan-gangguan
yang ada di masyarakat sekitar. Dan botol tersebut pun entah kemana, karena waktu membuangnya ke sungai, seketika langsung arus membawa botol tersebut jauh entah kemana. Mungkin sekian dulu cerita hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang dimengerti. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Perjalanan Malam ini agar lebih berkembang lagi, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat cerita-cerita horor selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.